Impact Kids. Shalom, good morning Impact Kids. Apa kabar nih adik-adik pada pagi hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, siap menjalani dan semangat menjalani hari ini. Nah adik-adik, Indonesia mengalami musim hujan. Ya gak sih adik-adik, saat ini Kak Karsi sedang rekaman sama sedang terjadi hujan. Biasanya kalau hujan kita ngapain ya enaknya ya? Biasanya kita lebih senangnya itu tidur sambil selimutan, wah anget banget. Atau lapar nih kita makan, wah enak banget ya, kita bisa ngumpul bersama dengan keluarga sambil bermain mungkin saat hujan, sambil istirahat, sambil makan. Nih adik-adik, di balik hujan yang menyenangkan itu ada banyak hewan juga yang senang kalau terjadi hujan. Salah satunya adalah lalat. Kenapa lalat senang dengan hujan? Apakah lalat senang bermain hujan? No, lalat nggak berkeliaran saat hujan adik-adik. Tapi saat hujan sudah reda, saatnya lalat untuk beraksi. Mereka akan segera mencari-cari tempat sampah yang basah, sisa-sisa makanan yang dari rumah kita yang siap untuk dibuang. Biasanya akan terkena hujan kalau di penampungan sampah. Di situ lalat akan berkeliaran. Dan menurut penelitian nih adik-adik, lalat itu memiliki indera penciuman yang tajam. Jadi dia bisa mencium dari jarak 2 km. Makanya jangan heran nih adik-adik, kalau di rumah mama kalian lagi bersihkan ikan, awalnya nggak ada lalat, lah kok ada lalat. Atau kalian menyiapkan makanan, udah siap makan, tiba-tiba ada 1 atau 2 atau 3 lalat berterbangan. Itu karena lalat memiliki indera penciuman yang sangat tajam. By the way, kenapa ya pagi hari ini kita bahas lalat? Lalat kan binatang yang, siapa sih yang senang sama lalat? Lalat bisa mendatangkan penyakit. Ketika dia hinggap di makanan kita lalu kita makan, kita bisa sakit. Kita lagi membahas lalat, kira-kira apa yang akan kita pelajari pagi hari ini dari Impact Kids kita? Kita akan belajar tentang bertanggung jawab dalam perkataan. Apa hubungannya dengan lalat? Nah, hubungannya adalah dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 20-32 diceritakan bahwa bangsa Israel mengalami musibah. Bukan bangsa Israel adik-adik, bangsa Mesir mengalami musibah. Tuhan memberikan mereka tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. By the way adik-adik, kita sudah belajar ya bahwa sebelumnya dari ayat-ayat itu, dari ayat Keluaran, kita belajar dari Keluaran pasal 7, tulah pertama yaitu air menjadi darah, tulah kedua katak, ketiga nyamuk, dan keempat lalat pikat. Kenapa ada tulah-tulah ini? Ini dikarenakan Firaun tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya. Akibatnya nih adik-adik, karena Firaun tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya, bukan hanya dia yang menderita, tapi seluruh warga Mesir ikut menderita. Waktu itu Firaun tidak bisa menepati perkataannya. Musa dan Harun datang berkata, "Firaun, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Firaun berkata, "Nggak usah jauh-jauh mempersembahkannya, udah kalian persembahkan saja di negeri ini. Di Mesir kalian boleh kok mempersembahkan." Padahal nih adik-adik, Firaun itu tidak sejujur-jujurnya berkata demikian, karena bangsa Mesir sangat membenci ketika bangsa Israel akan melakukan persembahan. Karena itu adalah hal yang keji, hal yang sangat-sangat tidak baik di mata bangsa Mesir. Sehingga Firaun berkata, "Raja jangan berkata seperti itu. Kalau kami mempersembahkan, pasti raja akan melempari kami dengan batu beserta dengan bangsa Mesir yang lainnya." Karena bangsa Mesir tidak suka dengan hal itu. Nih, di sini kita lihat hal pertama. Raja Firaun tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya. Dia alias bohong. Dia tahu bahwa nanti bangsa Israel ini akan dilempari batu. Tapi kenapa dia mengatakan itu? Lalu karena ketahuan bohongnya, Raja Firaun bilang, "Kalau gitu kalian boleh pergi ke padang, persembahkan aja." Tapi saat bangsa Israel mau pergi, ditahan. Akibatnya Tuhan mendatangkan lalat pikat di mana-mana, everywhere. Semua ada lalatnya, di dapur, di kamar mandi, di kamar tidur, di ruang, di istana raja. Tidak ada yang bisa menghilangkan lalat itu. Itu dikarenakan Firaun tidak bisa menepati janjinya. Dan karena itu
Allah memberikan tulah keempat. Nih adik-adik, hari ini kita belajar bertanggung jawab dalam perkataan kita. Apa yang sudah kita katakan itu harus dipertanggungjawabkan adik-adik. Kita dilarang dan Tuhan tidak senang dengan orang yang berbohong. Kalau kita sudah mengatakan bahwa aku akan mengerjakan tugasku dengan baik, aku mau bertanggung jawab, membereskan mainanku, lakukanlah itu. Sebab Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak setia dengan perkataannya, tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya. Dia sudah mengatakan, dia lalai melakukannya. Dan hari ini kita melihat kalau kita bertanggung jawab, melakukan tanggung jawab kita melihat dari Harun dan Musa. Karena dia bertanggung jawab, Tuhan menyertainya. Tuhan mengizinkan Musa berani menyampaikan firman Tuhan. Saat Firaun menolak, Musa tetap bertanggung jawab. Sehingga bukti dari tanggung jawab Musa adalah Tuhan menyertai Musa dan Harun. Tuhan juga memberkati bangsa Israel, sehingga walaupun bangsa Israel ada di tanah Mesir, mereka tidak terkena lalat pikat. Tidak ada lalat di daerah-daerah di mana bangsa Israel tinggal. So adik-adik, jangan lupa hari ini kita belajar bertanggung jawab dalam perkataan kita. Nah adik-adik, yuk mari kita semua lipat tangan kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berterima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk bertanggung jawab dalam perkataan kami. Kami tidak mau seperti Firaun yang selalu berbohong, yang tidak pernah menaati perkataannya. Dan kami mau belajar dari Harun dan Musa, mereka bertanggung jawab dan Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Berkati setiap adik-adik di rumah, tanggung jawab mereka sebagai anak belajar membantu orang tua menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka hidup dalam tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perkataan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.